Shalom. Saya menyapa setiap jemaat Tuhan sekali lagi. Shalom. Amin, puji Tuhan. Saya percaya kiranya sukacita, damai sejahtera ada di rumah Tuhan hari ini. Amin. Saya undang setiap jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada, semua hanya karena kebaikan dan rahmat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Dahsyat apa yang Kau buat dalam hidup kami dan seumur hidup kami. Kami mau percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang baik, teramat baik Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini semua bukan karena kekuatan, kehebatan kami kalau kami boleh ada. Semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan dan rahmat-Mu yang melimpah setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kalau setiap umat Tuhan hari ini boleh hadir Tuhan. Kami memiliki satu kerinduan untuk setiap pribadi kami berjumpa dengan Engkau. Kami mengalami Engkau Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kami, hanya satu fokus kami yaitu Engkau. Hanya satu tujuan kami yaitu menyenangkan Engkau, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu bertata atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biar kiranya setiap kami yang hadir, kami sungguh-sungguh benar, kami percaya dan iman kami dikuatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak untuk Engkau. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Siap bersuka cita untuk Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya kita semua orang-orang yang ditebus, orang-orang yang merdeka dan siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan kita. Amin. Nyatakan kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Mari angkat tangan kita sama-sama. Pujian bagimu. Nyatakan kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu. Amin. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Sama-sama nyatakan berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Mari sama-sama lebih semangat kita memuji Tuhan. Amin. Sama-sama nyatakan kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu. Sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan sama-sama. Amin. Dan hidup. Mari sama-sama nyatakan berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun Tuhan kami berdiri.
mujizatmu terjadi. Oh, terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa, amin, di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari tepuk tangan sama-sama. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan, kami terima kuasa-Mu, kuasa-Mu. Nyatakan, berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sama-sama tepuk tangan sama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan. Kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Nyatakan dengan iman, dimanapun kami berdiri, amin. Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Nyatakan, di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi, di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Haleluya. Amin. Saya sungguh percaya kita semua umat-umat tebusan Tuhan yang siap untuk memberitakan namanya. Amin. Amin. Saya persilakan kita semua untuk duduk kembali. Siapa yang percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang nyata benar, Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Mari kita sama-sama kembali merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana iman kita kepadanya. Apakah kita sungguh benar percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang benar? Apakah ketika kita datang, kita sungguh-sungguh mencari Dia? Kita akan belajar pujian ini sama-sama. Ini deklarasi kita, iman kita, bahwa kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang nyata dalam hidup kita. Amin. Amin Yesus. Hirabashikara.
God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Our judge and our defender, suffer and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious life. Forever seated high. Mari sama-sama katakan, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Sama-sama katakan I believe. So I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, amen. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Mari saya undang setiap jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita deklarasikan iman kita bahwa Allah yang kita percaya bukan Allah yang mati, namun Allah yang hidup. Jika Allah kita tidak bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Sia-sia iman kita percaya kepadanya. Mari kita nyatakan iman kita pribadi lepas pribadi, bahwa seumur hidup kita tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Kita tidak pernah akan meninggalkan Allah kita. Pujian ini mendeklarasikan iman kita. Biarlah menjadi satu komitmen kita untuk mengikut Tuhan, bahwa apapun yang terjadi kita mau selalu percaya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah menebus kami, yang selalu ada dalam hidup kami. Kita mau selalu percaya bahwa Allah yang baik, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Amin. Kami mau selalu percaya kepadamu Tuhan. Kami mau selalu percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Bahkan dalam titik terendah sekalipun kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami.
Allah kami yang hidup, Allah kami yang bangkit. Kami nyatakan iman kami bahwa Kau sanggup, Yesus. Sebab karena kebangkitan-Mu, maka iman kami tidak menjadi iman yang sia-sia, Tuhan. Seumur hidup kami mau nyatakan, kami mau mengiring Engkau, Yesus. Ya la ya la bashika la ya la ya la ya la bashi. Ya la ya la ya la bashika la ya mo. Ini iman kami, Tuhan. Ini iman kami, Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari sidang jemaat Tuhan, kita angkat tangan sama-sama. Kita nyatakan iman kita bahwa seumur hidup kita mau percaya Tuhan. Sekalipun banyak hal yang kita lakukan yang menyakiti Tuhan, namun percayalah kesetiaan kita berharga di mata Tuhan. Amin Yesus. Ini setiap kami umat-Mu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami tahu dalam hidup kami selalu memerlukan Engkau, Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Nyatakan dengan kesungguhan hati kita, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sama-sama nyatakan harapan kami, harapan
berdiri sejenak di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Kita mau katakan dia baik, dia sungguh amat baik. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali katakan, inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita mau sembah Dia, kita katakan, ya Tuhanku, amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
pujian penyembahan kami sedap Engkau dengar kalau disertai hidup kami yang benar Tuhan. Mari ya Roh Kudus Engkau datang berbicara buat kami. Nanti sambil pucuk pimpinan semenjak hamba-Mu dengan salib Tuhan, jangan dia mencuri kemuliaan-Mu. Kau semakin ditinggi dia makin rendahkan. Laman baru, laman berporsi rempoyan yang baru. Isi hati sampai kemuliaan hamba-Mu. Siapkan hati hidup kami Tuhan bagian tanah yang subur, yang siap ditabur dengan firman Allah. Kuduskan ruangan ini dan hati kami, dan Tuhan ambil pucuk pimpinan berbicara buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk dan berkati kita semua. Shalom. Selamat pagi, Tuhan berkati. Puji Tuhan, selamat datang teman-teman seiman, saudara seiman yang baru pertama kali hadir. Untuk keluarga besar Farel, puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya setiap menaikkan pujian ini saya selalu merenungkan begini Bapak Ibu. Apakah pujian penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Orang boleh menyembah dengan suara yang bagus, musik yang lengkap, tapi kalau tidak menyukakan hati Tuhan, itu namanya bohong. Ya, nah ini yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana supaya kita ini pujian kita, penyembahan kita, hidup kita membuat Tuhan tersenyum, Tuhan senang. Kan dikatakan, ya, inilah yang kurenungkan setiap waktu renungkan. Apakah pujian penyembahan kita atau hidup kita ini benar-benar berkenan dan menyenangkan Tuhan? Itu menjadi pertanyaan kita. Ya. Nah, pagi ini firman Allah akan berbicara tentang menjadi murid Kristus, hidup serupa dengan Kristus. Menjadi murid Kristus, hidup serupa dengan Kristus. Kita akan baca dari kitab Galatia pasal yang ketiga, kita lihat ayat 26-27. Galatia pasal 3, ya, sudah dapat ayat 26-27. Saya menyebut kita bangkit diri sekali lagi, kita menghormati firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama yang di bawah Alkitab atau bawa di HP, silakan dibuka, dan tidak ada yang tidak bawa Alkitab lihat LCD. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita. Singkat ayat 27 kita perhatikan dengan baik, ya. Karena kamu semua telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Waktu kita percaya Tuhan Yesus Kristus, sekian lama lalu kita dibaptis, berarti kita siap mati dan bangkit bersama Kristus. Hidup lama telah ditenggelamkan dan kita keluar dengan hidup yang baru. Kita mengenakan Kristus, telah mengenakan Kristus. Ini jelas. Nah, sadarkah kita bahwa kita telah mengenakan Kristus dalam kehidupan kita? Itu menjadi pertanyaan perenungan kita pagi ini. Kita makan perjamuan kudus setiap minggu pertama, setiap bulan. Makan perjamuan kudus, minum roti dan anggur, melambangkan darah Kristus. Itu berarti kita menjadi satu dengan kematian Kristus, dan kita menjadi satu dengan kebangkitan Kristus, mengenakan Kristus. Ya, kita akan lihat Tuhan Yesus itu memiliki rancangan yang luar biasa untuk hidup umatnya, saudara dan saya, dengan tujuan untuk menggenapi rancangannya dalam hidup saya dan saudara. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai kedatangan Kristus, dan sampai yang kedua kali nanti, pertama dan kedua, Tuhan punya rencana.
Sebab itu Tuhan tidak mau kita menjadi orang percaya yang biasa-biasa, yang dari dulu dan sekarang tidak berubah. Imannya kerdil, kehidupan rohaninya kerdil, tidak bertumbuh. Ingat, pernah diberi perumpamaan buat Yesus, kalau pohon itu tidak berbuah, lebih baik ditebang saja. Tuhan agak keras pagi ini, tapi ya itu yang Tuhan kehendaki untuk kita belajar. Mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Karena Tuhan ingin menggenapi rancangannya, tapi seringkali saya dan saudara sebagai umat pilihan tidak mau, kan belum siap untuk diproses dan persiapan ke sana. Karena apa? Masing-masing kita mengerti ini. Masing-masing kita harus tahu akan hal ini. Nah, seringkali kita tidak siap diproses, dibentuk dan dipersiapkan seperti Yesus lakukan pada 12 murid. Sampai hari ini pun saya sebagai gembala sidang sudah 40 tahun lebih melayani daerah Blitar Tulungagung. Saya rasa saya masih diproses sama Tuhan, dibentuk sampai seperti yang Tuhan mau. Makanya sampai hari ini saya berdoa begini, Tuhan, jadikan aku, setiap pagi saya doa, jadikan aku seperti apa yang Tuhan mau. Ambil sudah berkenan di apa yang tidak berkenan di hatiku, bersihkan aku, potong yang tidak berkenan agar aku layak di hadapan-Mu. Sampai hari ini tiap pagi saya doa seperti itu. Bahkan kalau mau tidur malam saya bilang, Tuhan tolong. Seharusnya dari hari ke hari kita semakin berubah, semakin dewasa. Entah dia gembala sidang, majelis, atau pengerja, pelayan full, atau aktivis gereja, atau pemain musik, tidak pandang. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan dalam membentuk, mempersiapkan seseorang. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ini sudah sering dibicarakan oleh hamba Tuhan, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan ini yang Tuhan mau kembalikan kemuliaan Allah itu kepada manusia pada waktu dia bertobat. Tapi siapkah kita untuk masuk pada rencana Tuhan ini? Minggu lalu saya berkhotbah tentang kedatangan Tuhan, tentang mempelai 2 minggu lalu. Ya. Dan saya beri contoh 10 gadis bawa pelita, 5 bijaksana, 5 bodoh. Dan Yesus sebagai mempelai pria, dia datang untuk mencari, menjemput mempelai wanita yang dewasa, yang benar-benar siap untuk menjemput Tuhan kembali, bukan mempelai-mempelaian. Mari kita lihat lebih dalam lagi, masuk lebih lagi. Pada waktu Yesus memilih 12 murid, dia tidak langsung utus mereka, dia persiapan mereka begitu rupa. Terakhir dia mengutus 12 murid itu. Kita tahu, ya, kita merayakan Pentakosta, waktu Roh Kudus turun atas mereka, mereka pergi menjadi saksi dari Yerusalem, Samaria, dan seluruh sampai ke ujung bumi. Yerusalem berbicara tentang keluarga, tapi Yerusalem juga berbicara tentang diri pribadi. Nah, seringkali kita bicara Yerusalem, oh orang sekitar kita, tapi enggak. Yang lebih lagi adalah pribadi kita ada di Yerusalem. Sebab hati kita tempat Tuhan bertakhta. Amin. Waktu saya di Yerusalem tahun 2016, dikatakan di sana ditunjukkan di mana tempat ada satu rumah seperti ada kubah, ada bekas jejak Yesus dia naik ke surga. Mereka berkata bahwa Yesus akan datang kembali dan sini ditutup, katanya. Ditutup supaya tidak bisa datang, tidak bisa mendarat. Itu pikiran mereka. Waktu saya lihat ini, saya bilang, takhta Tuhan ada di hati saya. Amin. Takhta Tuhan ada di hati kita. Nah, siapkah hati kita menjadi takhta Kristus? Kita masuk lebih dalam lagi. Kita akan belajar. Yang pertama, memahami dengan benar menjadi murid. Kok larinya ke murid, Pak Pendeta? Kan ini pertanyaannya di situ. Katanya saya anak Tuhan. Yes, kita anak Tuhan, kita orang percaya. Mari kita belajar memahami dengan benar menjadi murid Kristus. Pada saat saudara dan saya menjadi pengikut Kristus,
Kita dilayani pelepasan, dibimbing, makanya di sini selalu dilayani pelepasan sampai tuntas. Jika ada gereja berbicara, waduh gerejanya Om Yopi itu terlalu tinggi rohani, bukan tinggi rohaninya, itu standarnya Tuhan. Sebab standarnya Tuhan itu sangat tinggi. Tapi semua bisa ke sana kalau menurut kehendak Tuhan. Nah, kekasih-kasih Tuhan. Jadi pada saya dan saudara menjadi pengikut Kristus, dilayani, dibimbing, bertobat, terima tulis, dilayani pribadi, sampai kepada masuk dalam belajar Alkitab sampai dibaptis. Yang perlu diperhatikan dan harus diperhatikan yaitu kita harus mulai memahami dengan benar apa arti murid Kristus. Murid Kristus. Memang kita menjadi anggota gereja, kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang percaya, ahli waris kerajaan surga. Tapi ingat, kita perlu terus belajar. Amin. Belajar untuk seperti yang Tuhan mau. Kapan kita belajar? Nggak selesai, itu pertanyaannya. Kalau kita sudah innalillahi wa inna rojiun, itu kalau kita sudah selesai, baru selesai. Tapi selama kita hidup, selama kita menjadi orang percaya, masih dipercayakan Tuhan untuk datang menyembah Dia, berarti kita sedang dibentuk, dipersiapkan untuk mengerti dan belajar menjadi murid yang baik. Kalau anggota gereja bisa berubah, tapi seorang murid Tuhan itu dia harus belajar di bawah kaki Tuhan. Bukan belajar kepada hamba Tuhan, bukan belajar kepada manusia, tapi belajar di bawah kaki Tuhan. Makanya seringkali kami tekankan di sini, dekat, melekat, intim, masuk lebih dalam Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan dan berbicara dan berdialog dengan Tuhan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, sebab banyak orang Kristen disebut orang percaya, walau sudah lama menjadi pengikut Kristus, mungkin sudah melayani, mungkin juga sudah berkhotbah, mungkin sekian puluh tahun menjadi orang Kristen, tetapi dia tidak mengerti dan memahami tujuan dan arti hidup yang sesungguhnya. Ini yang sering terjadi. Ini yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tantangan datang, persoalan datang, masalah datang, apalagi situasi sekarang, bisa membuat manusia meninggalkan Tuhan. Ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hamba Tuhan sekalipun, gembala sidang sekalipun baru bisa meninggalkan pelayanan. Beberapa minggu ini saya bicara dengan beberapa hamba Tuhan. Tiba-tiba ada seorang telepon saya, seorang senior. Dia lapor bilang, "Pak, begini. Kasihan loh. Ini senior kita ini kecewa." Saya bilang, "Kenapa dia kecewa?" Ya, saudara bisa bayangkan, seorang gembala sidang udah melayani 50 tahun bisa kecewa karena merasa tidak dihargai, tidak perhitungkan jerilanya. Saya bilang, Bapak Ibu, kan Firman Tuhan sudah berjanji, dalam persekutuanmu dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kita minta upah sama Tuhan Yesus, jangan kepada manusia. Padahal kalau lihat saya dari sini sampai hari ini, mereka pikir, wah Pak Yopi enak ya, punya gereja besar. Ada yang ngomong pasti berkatnya besar, ada yang ngomong pasti perpuluhannya gede. Itu Pak Hari ngomong gitu Pak ya, gede katanya, itu bendahara itu. Bahkan ada yang ngomong, Mas Bram tahu itu, Om Yopi enak ya, uangnya puluhan M di bank. Amin, saya bilang gitu. Saya punya bank surga tidak pernah terlikuidasi. Amin. Saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat, dia sanggup. Ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Mari kita lihat lebih jauh, supaya kita tidak mudah kecewa, putus asa, kita tidak mudah tergoncangkan. Situasi sekarang menggoncangkan tataran dunia Bapak Ibu. Semua dunia tergoncang. Ada seorang sahabat anak saya, uangnya triliun, usahanya gede. Hari dia stres, dia diem, dia bilang, "Pak,
Kalau nggak bisa bertani luar biasa. Mana itu David sama Didi? Betul nggak David Didi? Goncang. Dia bilang stres, suami saya tolong doain. Bayangkan uangnya banyak. Bahkan dikatakan seminar kemarin bahwa orang yang punya uang triliunan di bank hari ini tidak bisa invest, tidak bisa beli apa-apa. Kita sedang menuju pada dunia digital. 97 bank BNI ditutup karena manusia di BNI hanya transaksi uang cash, sekarang hanya 40%. Kemana yang 60%? Menuju kepada uang digital. Dan ini kan terjadi pada bank-bank. Apa ini buat kita bergoncang iman kita? Apa kita akan bergeser dari iman? Bergeser dari pengharapan? Nah mari lihat. Oleh sebab itu kita perlu memahami tujuan hidup, tujuan dan hidup yang Tuhan kehendaki, supaya kita tidak tergoncang oleh situasi apapun juga. Dari sini saya dan saudara belajar memperhatikan dalam kitab Pilihan Rasul, sebutan murid ditunjukkan kepada pengikut Yesus Kristus yang menunjukkan karakter tertentu, memiliki sifat atau karakter seperti Kristus. Nah ini, nah kekasih-kasih Tuhan di Kisah Para Rasul kita belajar, kita lihat kalau kita baca, pengikut Kristus disebut murid-murid Tuhan. Apa kerja mereka? Mereka belajar, merenungkan, memahami firman Allah, memahami tujuan hidup yang Tuhan kehendaki. Mereka disebut sebagai murid yang memiliki sifat Kristus dan karakter Kristus. Maka mereka disukai semua orang. Penginjilan yang hidup, pemberitaan Injil yang hidup adalah hidup kita yang dibaca oleh setiap orang. Siapapun dia, ingat saya mau kata siapapun dia. Ya. Saya pribadi kadang-kadang kalau saya minta tolong anak panti atau anak yang bilang, saya perintah, istri saya udah bilang sayang, kata tolong. Ya, sampai cucu saya anaknya Mbak Lani itu kalau ada apa-apa, tolong opa, tolong oma, permisi, 2 tahun setengah saya bisa ngomong seperti itu. Punya tata krama, tatanan dunia boleh berubah, tapi tata kerajaan surga tidak akan digoncangkan oleh siapapun juga. Amin. Kehidupan yang ditata dengan tatanan surga itu yang bertahan. Amin. Itu yang kita lihat. Kita dapat tatanan dunia, dapat tatanan kerajaan surga. Untuk masuk dalam tatanan kerajaan surga, kita harus memiliki sifat dan karakter Kristus. Ini harus kita miliki, siapapun dia. Beberapa teman gereja kami akan ada kongres pengurus dan pemilihan pengurus ketua sinode dan semua pengurus. Mereka bilang Om Yopi punya pengaruh cukup besar. Saya bilang, mereka bel saya, Pak siapa ini pilihan kita? Saya bilang Anda berdoa biar yang dipilih Tuhan itu yang terpilih untuk memimpin gereja kita. Sebab yang dipilih manusia akan mengecewakan, tapi yang dipilih Tuhan dan yang terpilih itu yang Tuhan kehendaki. Oh gitu Pak, iya. Saya bilang gitu buat mereka. Ini yang tanya saudara senior Bapak ini. Yang dipilih Tuhan, yang terpilih oleh Tuhan, itu yang harus Tuhan yang kita kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Nah kekasih-kasih Tuhan, jadi saya dan saudara merenungkan dan memikirkan kembali, apakah menjadi pengikut Kristus selama bertahun-tahun jika perbuatan tidak menunjukkan dan memiliki sifat atau karakter Kristus, layakkah dia disebut murid Kristus? Ini menjadi pertanyaan perenungan kita. Layak enggak? Ya. Sebab integritas, karakteristik daripada seorang percaya adalah memiliki sifat dan karakter Kristus. Itu harus kita miliki. Dimanapun kita berada, apapun situasinya, di tempat manapun ditempatkan, sifat dan karakter Kristus, karakteristik seorang Kristen tidak boleh berubah. Saudara tahu sejarah pohon kurma bisa bertumbuh. Pohon kurma pada waktu ditanam masih kecil, di atas pohon kurma itu diletakkan sebuah batu yang besar. Kenapa demikian? Ya, buahnya manis, dia selalu tempat yang di padang gurun tumbuhnya. Ditaruh, ditanam lalu dikasih batu yang besar. Nah, selama dia tertekan dengan batu besar, dia akan bertumbuh ke bawah, akarnya akan masuk lebih dalam lagi. Batu akar sudah kuat, dia makin bertumbuh, akhirnya batu itu bisa lepas dengan sendirinya. Kekristenan pun demikian, dibentuk, diproses
Saya betul-betul dia berakar, terus bertumbuh dalam Kristus, maka dia bertumbuh dan kelihatan karakter dan sifat Kristus. Amin. Itu yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kita siap menghadapi segala zaman. Saudara bisa bayangkan, kadang-kadang sama istri saya kalau duduk diam bilang, iya ya, kita sekarang ini mau keluar aja harus pakai masker, dibrongsongi, iya kan? Coba, seperti kita disuruh banyak diam, dibrongsongi loh Bapak Ibu, semua diatur, keluar nggak boleh bareng-bareng, masuk dimanapun juga cuci tangan, di scan, aduh, ribet. Tapi bagi anak-anak Tuhan, orang percaya, kita katakan, Tuhan terima kasih, semua baik. Saya selalu berdoa begini, Tuhan tutup bungkus saya, anak cucu saya, menantu saya, istrinya semua dengan kuasa, anak gembala, termasuk jemaat, anak panti, semua orang yang di bawah bimbingan saya, supaya tidak siapapun bisa menyentuh dia tanpa izin Tuhan. Saya selalu bilang begini buat jemaat sama istri, corona itu punya mata, dia tahu siapa yang dituju. Tapi bagi orang-orang yang memiliki karakter dan sifat Kristus, yang sungguh berakar dalam Tuhan, tidak perlu takut hadapi ini. Amin. Bukan kita remehkan. Selama kita mengikuti protokol kesehatan dengan benar, kita taat mau protokol yang benar. Bahwa pemerintah juga wakil Allah. Tapi jangan takut, perlindungan Tuhan itu lebih sempurna. Nah mari, kekasih-kasih Tuhan, layakkah saya sudah sekian tahun disebut murid Kristus? Sebab kata murid memiliki pengertian seorang yang berkomitmen mau mengikat diri terhadap orang lain untuk memperoleh pengetahuan baik secara teori dan praktek. Waktu kita berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, kita menjadi pengikut di orang, kita menjadi murid Yesus, berarti kita mengikat diri kita dengan Kristus. Kembali ke ayat 27 tadi, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, kita mengikat diri. Jadi kalau saudara bersinah, sudah mengikat diri dengan persinan. Kalau sudah berbuat dosa, sudah mengikat dengan dosa. Sebab saudara bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Kristus, milik Kristus, telah ditebus dengan harga yang lunas, dibayar Bapak Ibu ya. Ini yang perlu kita renungkan. Kita telah menjadi milik Kristus 100%. Kita harus sadar itu dan mengerti itu. Berarti kita punya komitmen, saya harus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Yesus apapun situasi dan kondisinya. Amin. Ada beberapa orang ketemu saya bilang, Pak Yopi kok santai aja ngadepin situasi. Saya bilang, ya santai, ngapain takut. Saya bilang gitu, karena ada Kristus di dalam saya. Kan dikatakan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kalau Allah benar-benar di pihak kita dan kita di pihak Allah, menyatu, bersatu, mengenalkan Kristus, komitmen untuk mengikat diri dengan Kristus setiap saat. Kalau hidupnya begini, Tuhan suka-sukamu tuntun, bawa aku kemana, bimbing aku kemana, jadikan aku apa? Suka-sukamu Tuhan. Kan kita sering nyanyi kan, suka-sukamu Tuhan. Kalau cocok gitu, apa gitu ya, suka-sukamu Tuhan kalau cocok itu, suka-sukamu Tuhan kalau diberkati, apa gitu kan? Enggak, suka-sukamu Tuhan, apapun Tuhan lakukan dalam hidup kita, saya mau katakan itu yang terbaik. Amin. Yang terbaik. Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Jadi saudara dan saya harus berani mendisiplin diri untuk belajar dan mau diajar oleh guru kita yang agung, Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 9:30, tolong dibuka itu. Oh haleluya. Matius 11, peningatan saya ayat ini. Matius 11 ayat 28 29. 11 Matius 11 ayat 28 29, bukan Matius 8 ya.
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kan itu ada tanya buat mengundang kita. Siapapun apapun keadaan kita, siapapun saudara saya, Tuhan bilang datang. Ya, ntar dulu ayat 28 dulu. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan beri kelegaan Tuhan itu pasti dan tidak pernah putus dan tidak pernah hilang hidup kita. Kan Tuhan berkata, akulah air kehidupan, aku adalah terang dunia. Jelas bukan? Kita lihat. Lalu lihat ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Pikulah kuk. Kuknya tuh gampang, belajar, duduk diam bagi Tuhan, nantikan. Kuk yang Tuhan pasang itu beda dengan kuk dunia ini. Kuk dunia sengsara, tapi kuk Tuhan itu sejahtera, sukacita. Ada kerinduan untuk datang belajar kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Loh, kata belajar ini perlu setiap saat. Hei, halo orang percaya, belajar firman Tuhan, belajar kaki Tuhan bukan hanya di gereja. Gerejanya 2 jam paling lama, sekarang bagi 1 jam. Di rumah kita masing-masing, ya, kita perlu belajar. Di Israel, anak kecil sudah diajar tentang firman Tuhan. Bahkan bayi dalam kandungan ditumpangkan tangan, dibacakan firman Tuhan. Nah, kita pun demikian. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Itu berarti menjadi seorang murid. Karena aku lemah lembut, yang buat kita lembut Tuhan. Ya, yang merubah kita ada Tuhan melalui Roh Kudus. Rendah hati. Orang yang tadi garang bisa lemah lembut. Orang yang tadi sombong bisa rendah hati. Orang yang tadi tidak tenang menjadi tenang. Saudara, kalau ketemu saya 2 tahun yang sebelum saya bertobat, saya ini paling takut dalam keluarga. Itu mama sering cerita Melani. Ya, saya kalau gembleng adik-adik saya, berani keluar rumah pacaran, pulang tak gundul Bapak Ibu, tak hajar. Saya dulu jahat sekali, itu istri saya tahu. Saya sangat takut oleh keluarga saya. Saya keras. Tapi hari demi hari saya dibentuk, diproses. Boleh tanya, saya nggak mau tutupin diri saya. Tanya ibu gembala, betapa kerasnya saya dulu. Ada David di sini, ada Lani, anak-anak saya tahu. Tapi dari keseharian saya mau belajar dan belajar dan belajar, saya harus berubah. Seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang saya mau. Amin. Itu harus kita miliki. Hei suami-suami, hei laki-laki ada di sini, belajar menjadi murid Kristus, kita supaya karakter dirubah, sifat dirubah. Kalau memiliki sifat dan karakter Kristus, bisa lemah lembut, bisa rendah hati, bisa jiwa mendapat ketenangan. Orang kalau jiwanya, kalau tidak lemah lembut, orang yang tidak rendah hati mana bisa tenang. Di situ sedikit, tidak tahu kamu sama saya. Nah, dia sedikit, dia tidak kenal saya ini. Jadi orang lemah lembut, rendah hati, apa pun dia bilang, puji Tuhan, haleluya, sebab Tuhan baik. Amin. Ini yang penting. Mari kekasih-kasih Tuhan, lihat kehidupan kita kembali. Jadi kata murid memiliki pengertian seorang yang berkomitmen mau mengikat diri terhadap orang lain untuk memperoleh pengetahuan, baik itu secara teori dan juga praktik, mau mendisiplin diri untuk belajar dan diajar oleh guru yang agung, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang dimaksud dengan panggilan Tuhan ini sebagai setiap orang percaya, marilah kepadaku. Tuhan mengutus para nabi, bayangkan. Dan nabi-nabi diutus, manusia tetap tegar tengkuk. Kita bangsa Israel, Tuhan nyatakan mujizatnya, 10 mujizat, 10 tulah, tetap yang masih tegar tengkuk. 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Padahal Bapak Ibu, dari Mesir ke tanah Kanaan, kau naik mobil, karena jalan tol cuma 12 jam. Kalau jalan kaki kira-kira butuh berapa? Ya 1-2 minggu. Ini berputar 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena bangsa Israel tegar tengkuk, keras kepala. Nah ini, sehingga mereka yang masuk tanah Kanaan hanya 2. Siapa? Kaleb dan Yosua.
Kenapa? Karena Kaleb dengan sepenuh hati dia mengikut Tuhan. Kenapa Yosua dipilih gantikan Musa? Karena Yosua adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau dia di bawah kemah Tuhan, waktu dia dengan Musa kemah Tuhan, Musa itu dia masih ada di sana. Tuhan punya pilihan dan memanggil saudara. Tuhan punya rencana yang dahsyat hidup saudara. Jadi kalau kita tidak taat, kita tidak akan masuk dalam rencana Tuhan. Contoh kehidupan bangsa Israel. Nah mari kekasih-kekasih Tuhan, kita kembali lihat kehidupan kita masing-masing. Jadi saya dan saudara yang telah menerima kasih karunia keselamatan secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus harus melangkah ke tingkat kurang keras sedikit, melangkah ke tingkat yang selanjutnya itu menjadi murid-murid Tuhan yang mau duduk diam belajar di bawah kaki Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya saya sering tekan kepada jemaat, tolong baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu menjadi makanan kesukaan kita. Berapa banyak Pak kita harus baca? Sebab banyak keinginan saudara untuk dekat dengan Tuhan. Sebab banyak firman Allah akan saudara baca. Amin. Makasih. Ini yang harus kita lakukan. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Karena Tuhan kita luar biasa, kita menjadi orang luar biasa dengan Tuhan. Ini harus. Tidak ada tawar menawar, apalagi situasi sekarang. Ya. Kita ada di akhir zaman, dunia semakin digoncangkan. Tatanan dunia sedang digoncangkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita berada di dalam kerajaan tidak tergoncangkan, berarti kita siap mengikat diri dengan siapa kerajaan tidak tergoncangkan, rajanya itu Yesus Kristus. Kerajaan Allah tidak tergoncangkan dan rajanya Yesus Kristus. Nah kita harus mengikat diri kepada raja yang tidak tergoncangkan. Kerajaan siapa? Yesus Kristus. Mengikat diri menjadi murid Yesus. Duduk dia pagi Tuhan katakan, Tuhan aku mau belajar. Aku mau Tuhan ambil semua tidak berkenan di hati dan pikiranku, bersihkan dengan hisop yang layak. Saya kadang-kadang berdoa seperti itu Pak. Bukan kan sering saya berdoa sama istri, Tuhan boleh ambil semua harta, benda, kekayaan, semua Tuhan boleh ambil, tapi jangan ambil rohmu, karena roh Kristus ada karakter Kristus. Nah, jadi mari kita harus sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Jadi tidak cukup hanya rajin beribadah, rajin melayani, rajin berkhotbah, rajin jadi penari tamborin, udah rajin semua dalam gereja, pokoknya aktif. Tapi kalau saudara tidak punya komitmen untuk menjadi murid Kristus, untuk apa? Kita harus mendisiplin diri untuk taat melakukan yang Tuhan Yesus ajarkan dan meneladani Kristus dalam praktek hidup sehari-hari. Dalam perbuatan tingkah laku, karakter Kristus sifat harus nyata. Perkataan kita, sikap kita, kalau kita perbuatan kita sebagai istri, suami, anak, orang tua, dalam semua pelayanan, apa yang kita kerjakan, kita lakukan untuk Tuhan. Ya. Tuhan tidak cari skill dalam bermain musik, Tuhan tidak cari skill dalam berkhotbah, tapi Tuhan cari hati yang mau dibentuk, diproses, memiliki hati Kristus. Ya. Saya kalau bertemu orang yang belum percaya, saya tidak banyak bicara. Ngomong-ngomong saya ada, Bapak kalau besok mati masuk surga apa neraka? Ya moga-moga, nah itu. Makanya kalau ada orang Kristen doa, moga-moga Tuhan berkati saya, Tuhan pakai moga-moga, Tuhan pasti. Karena kita punya Tuhan yang pasti. Amin. Moga-moga saya jadi orang Kristen yang benar. Tidak ada moga-moga. Kita harus siap menjadi orang Kristen yang benar, yang takut Tuhan, yang hidup kudus. Ya. Sinode GKIN mempunyai prinsip doktrin kekudusan, kesucian. Ini jangan ditekankan. Makanya kami selalu menekankan kekudusan. Saya bersyukur, tadi saya tanya kok tim musiknya kurang, nah ikut doa penyembahan ya. Setiap Rabu ada doa penyembahan untuk pelayan Tuhan, jemaat boleh datang.
yang tidak ikut doa pujian penyembahan Passion Worship pada hari Rabu, bermusik, pelayan Tuhan tidak boleh melayani. Sebab untuk masuk ke takhta Allah yang kudus, untuk menjadi imam Allah, untuk masuk ke altar yang kudus, sudah tahu belajar imam Lewi tidak gampang Bapak Ibu. Ini yang perlu kita mengerti. Kita mau transferkan apa? Kita mau sampaikan apa buat jemaat? Ingat, kok bisa Pak? Ya, musik pun juga kalau kita bermain dengan cara dunia, yang transfer spirit ada dunia. Kalau kita main oleh karena kita dipenuhi Roh Kudus. Ya, saya masih ingat Bapak Yonatan Patiasina, seorang sahabat saya. Satu saat saya ikut pelayanan dengan beliau. Ya, beliau ini datang dengan saya di Malang, di Batu, dari pujian penyembahan. Dia ndak banyak bicara, datang bilang, dia rasa oh ini hadirat Tuhan turun. Dia hanya ambil mimbar pakai mic, dia bilang diam sejenak, dia mulai main musik, dia doa, dia tantang mereka. Satu saat ada retreat hamba-hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan Bapak Ibu, Bapak Ibu Gembala, berarti katakan tokoh-tokoh gereja. Dia duduk, dia main pakai organ, dia main, wah tidak terlalu luar biasa. Lalu dia panggil, Bapak Ibu yang baju merah silakan maju ke depan, sini saya saksikan. Dia banyak bicara, dia diam, Bapak Ibu berdoa, dia mulai, dia langsung main organ, cang, Bapak terlempar, tidak telah hadir. Bahkan kalau dia melayani orang, pada waktu artakol, orang maju mulai bahasa roh, dia bilang, ibu-ibu Bapak diem, Tuhan mau ngomong. Nah ini banyak orang Kristen bahasa roh, tapi tidak mau dengarkan Tuhan. Maksudnya begini, kita harus pasang kuping kita, tuh kuping seorang murid, telinga seorang mendengarkan Tuhan mau ngomong apa. Tuhan tuh udah ingat, udah suka monolog, Tuhan suka dialog dengan kita. Ingat, Tuhan adalah Allah, adalah Bapa kita. Coba saudara datang kepada Bapak, Bapak selamat pagi, siap Pak, lapor, saya mau ke sekolah, minta sangu, kan lucu. Tapi kalau kita dengan Bapak kita sering ngomong, Pak, selamat pagi Bapak, Bapak kok rapi, enak. Tuhan mau kita dialog dengan Tuhan. Seorang anak yang menyukai hati bapaknya itu beda sama orang anak yang tidak menyukai hati bapaknya. Kita punya Bapa di surga, itu Yesus Kristus. Kalau kita mengganti diri dengan Tuhan, kita suka hati Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Tuhan senang, kita senang. Amin. Tuhan suka, kita suka. Saya selalu jadi nangis. Kalau hidup saya memberi karakter sifat Kristus, waktu saya angkat tangan, Tuhan bilang, oh anakku yang luar biasa, aku berkati engkau. Makanya sampai hari ini saya dan istri bertanya jemaat, tidak pernah kami bawa proposal minta-minta ke Musa, karena saya tahu kalau saya berkenan dari Tuhan, Tuhan berkenan memenuhi kehidupan saya. Amin. Nah, Tuhan kita Tuhan dahsyat, Tuhan yang bertanggung jawab untuk hidup kita. Oleh sebab itu, mari jadilah seorang murid yang memiliki karakter Kristus. Orang lihat karakter, orang melihat hidup kita. Dalam kitab 2 Korintus pasal 33, coba kita baca. Ini ayat yang perlu kita renungkan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Wow, kita ini surat Kristus, orang baca kita, karakter Kristus ada di sana. Yang ditulis oleh pelayan kami ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan kepada lolo batu melainkan pada lolo daging, itu di dalam hati manusia, hati kita. Ya. Hati-hati, gunakan hatimu. Kalau tidak bertemu dengan hati yang tidak hati-hati, nenek bilang itu berbahaya. Makanya saya, hamba Tuhan sekalipun, kalau saya bergaul, saya lihat hati tidak hati-hati, saya jauh. Satu saat saya menjabat di sinode, lalu saya bilang gini, sayang, waktu saya jadi pengurus sinode pusat, sudah sayang bukannya bertumbuh makin tidak karu-karuan, mundur. Saya mundur dengan teratur. Jabatan itu urusan Tuhan.
Selama saya tidak menjadi berkat dan saya merasa tidak bertumbuh di sana, lebih baik saya menjauhkan diri. Kan ya kan, pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Saya hindari. Nah, ini yang harus kita lakukan. Siapapun dia, siapapun orangnya, lihat hidupnya memiliki karakter dan sifat Kristus. Nah, kalau tidak ya lebih baik menghindar. Ini yang harus kita renungkan. Karena kita adalah surat Kristus yang hidup, ditulis bukan oleh pelayan kami, bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah, Roh Kudus. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati. Katakan, jagalah hati dalam segala waspada, karena dari sana terpancar kehidupan. Hati yang licik yang batu, siapa yang tahu? Tuhan tahu sampai ke dalam hati kita. Mari kekasih-kasih Tuhan, hati akan mencerminkan wajahmu. Kalau hatinya kita ada Kristus, ada karakter Kristus, ada sifat Kristus, maka wajah kita akan mencerminkan Kristus. Bisa senyum, bisa sukacita, bisa rendah hati, bertahan dalam pembentukan apapun juga. Haleluya. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Siap menjadi murid Kristus yang mau belajar duduk diam di kaki Tuhan sampai kapan? Sampai Tuhan jemput saya kembali. Saya bersyukur punya ibu gembala yang punya istri yang luar biasa. Ya, kadang saya bilang, sayang istirahat, waktu aja doa, baca firman Tuhan, mendoakan orang. Kadang saya bilang, udah capek ya. Kadang saya bangun, masih telepon, masih doakan orang, masih sampaikan firman Tuhan. Sebab kita adalah murid. Murid harus mengikati dengan muridnya, dengan gurunya, guru yang agung, Yesus Kristus. Mari kekasih-kasih Tuhan, Kristus adalah teladan yang sempurna. Malam-malam dia pergi doa ke bukit, pagi-pagi dia pergi doa. Kenapa kita perlu melihat Kristus dan mengikut Kristus dan belajar kehidupan Kristus? Sekalipun dia Allah, dia tanggalkan kealahannya, dia lupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia dan hidup seperti manusia. Dia bergantung full pada Bapa, dia taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan saudara? Punya ketaatan yang mutlak kepada Tuhan Yesus Kristus, punya hubungan yang intim dan terus menerus dengan Tuhan, atau kita hanya kalau perlu? Ingat, Tuhan bukan ban serep atau tangki serep. Tuhan juga bukan bank yang datang tinggal ambil uang ke bank pakai ATM. Enggak. Tuhan rindu kita berdialog dengan dia sebagai seorang anak dan bapa, seorang murid dan guru. Amin. Setiap saat, bukan kalau perlu. Yang kedua, jangan lebih cepat, ini singkat. Syarat menjadi murid Kristus. Pasti tanya, lo bagaimana Pak saya menjadi murid Kristus? Syarat untuk menjadi murid Kristus, secara jelas kalau kita baca dalam kitab Lukas 9 ayat 23 dikatakan bahwa setiap murid Kristus adalah orang yang siap dan mau menyangkal diri. Nah ini, coba lihat Lukas pasal 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya setiap hari dan mengikut aku. Oke, apa itu menyangkal diri? Kita tahu ini, menanggalkan semua keinginan daging, menanggalkan manusia lama kita, tinggalkan hidup yang lama dan masuk ke hidup yang baru, menjadi murid, duduk diam, belajar di kaki Tuhan. Kata menyangkal diri berarti meninggalkan semua kepentingan pribadi, keinginan daging. Yang tadinya suka nonton televisi, TV, duduk diam. Yang tadinya suka main HP, mulai ambil waktu bersama Tuhan. HP digunakan untuk baca firman Tuhan, lihat kesaksian dan sebagainya. Yang tadi sukanya shopping, jalan-jalan, pikir lagi bagaimana saya mau duduk diam kaki Tuhan. Jadi penyangkal diri berarti mematikan semua keinginan daging, menanggalkan semua.
menempatkan Tuhan di tempat utama dan terutama dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Saya dulu punya hobi mancing, lama-lama saya tinggalkan. Saya juga hobi dengan mobil, saya tinggalkan. Saya punya hobi makan-makan, saya tinggalkan. Kan dari hari ke hari kita harus menjadi seperti Kristus. Amin. Jadi semua apa yang harus kita sangka dalam kehidupan kita, pada satu hari kita tinggalkan, kita mulai menuju kepada apa yang Tuhan mau. Itu kata menyangkal diri. Bukan sekali-kali, bukan setiap saat. Dan sampai kapan? Sampai kita sempurna menjadi seperti Kristus nanti. Sempurnanya kapan? Kalau kita dipanggil Tuhan. Jadi jangan jadi orang Kristen yang santai-santai, biasa-biasa. Jangan, saudara. Dari hari ke hari ada perubahan, ya. Jangan hanya begini, Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga enggak kan. Tuhan Yesus tidak berubah, tapi kita harus berubah seperti Kristus. Amin. Harus. Kita tidak bisa jadi zaman, kita ada di zaman akhirnya, nggak zaman. Kita ada boleh jadi orang Kristen biasa-biasa, Bapak Ibu. Kita harus serius sekarang. Kita akan masuk pada dunia digital. Kita masih pada masa antikris. Saya ikuti perkembangan terus. Kalau saudara kemarin ingat digital, Mas Isa yang dari arah pantai jelaskan kan. Sekarang nih kita sedang menuju ke sana. Sebenarnya corona ini bukan ini adalah buatan manusia. Kita digiring. Saudara perhatikan dengan baik. Scan ini kita sedang belajar untuk belajar ini. Nanti kan di sini akan ada. Sekarang scan-nya sini atau sini. Itu bicara tentang tanah 66. Kita sedang menuju ke sana. Ya. Hati-hati saudara, jangan pikir enak-enak. Jadi semua terjadi dalam kontrol kendali Tuhan. Dan ini dibuat oleh manusia. Kita sedang digiring ke sana. Ya. Di Jakarta sudah mulai pasang sekarang implan di sini. Kiri untuk yang biasa-biasa, kiri yang mahal. Sudah perhatikan sekarang, ikuti perkembangan zaman. Kita bisa bayar pakai barcode dan sebagainya. Nanti saya pernah datang satu plaza, enggak ada pakai uang sekarang, Pak. Harus pakai ini. Lu bayangkan. Kita sedang menuju ke sana. Nah, sebagai orang percaya kita lakukan supaya kita tidak mudah terkontaminasi dalam situasi ini, yaitu menyangkal diri itu menjadi muridnya Kristus, menyangkal diri, menanggalkan semua yang tidak Tuhan kehendaki. Kadang saya dulu diam begini, Bapak Ibu, ya, so perhatikan. Kita seperti dibatasi sekarang. Mau keluar dibatasi, mau kemana dibatasi. Karena saya dulu diam, apa maksud Tuhan? Supaya kita banyak diam di kaki Tuhan. Amin. Duduk diam. Dulu kan bisa kemana-mana. Yuk kita makan ke sana, yuk kita ngopi ke sana, yuk. Sekarang nggak bisa, saudara. Kita dibatasi. Tapi semua dalam kontrol kendali Tuhan. Orang sudah menyangkal ini, ya tenang aja. Tidak bisa lagi mengikuti keinginan kita, saudara. Hari-hari kita bisa. Saya dari baru ngomong, sekarang kita kemana seperti dibatasi. Pulang cuci tangan, harus mandi, keramat dan sebagainya. Ini sedang terjadi. Dan akan lebih parah lagi nantinya. Sudah pikir virus akan lebih bagus, akan lebih parah lagi. Tapi bagi orang yang percaya, amin, yang siap menyangkal diri, lalu dikatakan, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus, saudara, bukan harus menyangkal diri. Nah, harus matikan semua keinginan daging, mati semua keinginan kita, membuat satu keinginan hanya untuk Tuhan. Lalu dikatakan syarat yang kedua, memikul salib setiap hari. Wow, ini pikul salib setiap hari tidak gampang loh, saudara. Di berapa Injil dikatakan hanya memikul salib, di dalam Lukas lengkap sekali, memikul salib setiap hari. Wow, saya baca saya bilang memikul salib setiap hari, mau menderita bagi Kristus dan siap diproses dalam segala hal, dengan segala hal. Itu memikul salib setiap hari. Jadi berkata, Tuhan aku siap, jadikan aku seperti Tuhan aku jadi. Proses aku, bentuk aku, ambil sesuatu yang berkenan di hidupku,
Bersihkan hisopmu, potong ada ranting tidak berkenan. Itu diproses. Karena sempurna seperti Kristus. Setiap kita menuju ke sana. Ini tidak main-main, saudara. Ya. Bagaimana dengan kita hari ini? Siap? Memikul salib setiap hari? Ya, hati-hati. Salibmu menentukan masa depanmu. Salibmu menentukan karakteristikmu. Salibmu menentukan sifat Kristus dalam hidup. Waktu gedung ini dibangun, pemborong ini belum percaya Tuhan Yesus. Waktu dia gambar, dia buat salib banyak sekali. Dan akhirnya dia menjadi orang Kristen. Pemborong ini tampil masjid, Bapak Ibu. Pak Mukalil. Sampai dia meninggal pun saya datang. Dia menjadi orang percaya. Saya bilang buat dia, Pak, kalau Bapak kesulitan bangun gereja ini, gambar, panggil nama Yesus. Dia lakukan. Dan dia pertama kali bangun sebuah gedung gereja. Dan akhirnya dia percaya Yesus. Salibmu sangat menentukan hidupmu. Ya. Makanya katakan, memikul salib setiap hari. Mau enggak pikul salib setiap hari? Atau kalau perlu? Enggak, saudara. Setiap saat kita pikul salib. Berarti kita siap diproses, siap dibentuk, tantangan datang, haleluya. Kalau Tuhan mau ambil semua dari hidup kita, kita menjadi seperti Kristus. Ambil semua tidak benar, tidak berkenan, kedagingan kita, sifat manusia kita, kesombongan kita. Kalau Tuhan ambil semua, keinginan dunia Tuhan ambil semua dari hidup kita. Dan dikatakan, dan mengikut aku. Dikatakan, bersama mengikut aku tapi menoleh ke belakang, dia tidak layak bagiku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi mari, kalau ikut Tuhan, ikut 100%. Jangan kalau perlu. Kalau mau memikul salib, ikut salib setiap hari. Bilang buat Tuhan, proses aku, bentuk aku Tuhan. Kalau menyangkal ini, menyangkal di setiap hari. Katakan, Tuhan, aku mau menyangkal diriku. Aku mati ke semua keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Ini yang harus kita kerjakan sebagai murid Kristus. Oh, haleluya. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Siap? Jadi murid Kristus, lakukan ini. Tidak sulit. Kalau jemaat semua sudah melakukan ini, pendeta tidak perlu khotbah. Datang cuma nyembah, tantang berdoa, bertobat, jalan. Amin. Kalau jemaat lakukan ini. Kalau enggak, kasihan pendeta kan, tiap hari mau ngomong keras buat jemaat. Jemaatnya ada bertobat. Tapi pagi ini saya mau katakan, jangan sampai kita berkata, Tuhan, Tuhan, ya, aku telah melakukan ini. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Orang yang melakukan kehendak Bapakku yang akan masuk kerajaan surga. Ini dia yang Tuhan mau. Ini bukan kehendak Bapa. Nggak sulit. Mau enggak? Jangan sampai kita akhirnya ditolak, sia-sia menjadi orang Kristen. Pertanyaannya, bagaimana hidup saya dan saudara hari ini? Maukah kita menjadi murid Kristus dan hidup seperti Kristus, serupa Kristus? Saudara yang putuskan, bukan saya. Saudara dengan Tuhan saudara, Tuhan Yesus. Kita akan makan perjamuan kudus. Ya. Makan perjamuan kudus berarti kita siap mati dan bangkit menjadi satu dengan kematian kebangkitan Kristus. Itu harus siap. Tidak main-main, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Masing-masing kita berdoa. Oh haleluya, Yesus, Engkau lihat hati kami Tuhan. Engkau lihat hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau sepertimu,
selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, katakan. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Katakan bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu, lah seluruh kehendakmu. Ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Sekali katakan bagaikan bejana. Dengan iman katakan pakai doamu. Bagaikan bejana, Kami siap dibentuk Tuhan. siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Sekali lagi katakan ku namamu. mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, Amin. disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan Bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus telah berbicara buat kami semua Tuhan. Jadikan kami murid-murid-Mu yang setia. Kami siap Tuhan menyangkal diri berusaha setiap pada mengikut Engkau. Sekalipun harganya mahal Tuhan, karena Engkau lebih dulu diperbuskan dengan harga yang sangat mahal. Dan darah-Mu dicurahkan dan tubuh-Mu dipecah-pecahkan untuk kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus terus bicara buat kami. Firman-Mu ini meteraikan di hati kami
Berikan pewahyuan yang baru, nama yang baru buat kami semua Bapa. Berikan kami menjadi orang Kristen yang biasa-biasa Tuhan. Kami menjadi orang Kristen yang luar biasa, memiliki sifat dan karakter Kristus. Sebab kami harus memiliki karakteristik orang Kristen, yaitu karakter dan sifat Kristus dalam hidup kami Tuhan. Jelas bagi dunia bahwa kami punya integritas sebagai orang percaya. Orang baca hidup kami membaca Kristus, orang melihat hidup kami melihat Kristus, perkataan Kristus, pandangan kami pandangan Kristus, kasih kami kasih Kristus. Itu terjadi dalam kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu yang mau duduk diam belajar dari Engkau yang lemah lembut dan rendah hati Tuhan, supaya kami tenang dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Jadikan hati kami hati yang lembut, hati yang siap dibentuk, diproses, dibajak untuk menjadi seperti hati-Mu Tuhan. Setiap Kau berbicara, kami dipuaskan dan kami juga menyenangkan, memuaskan juga hati Tuhan dari hidup kami Bapa. Berkati firman-Mu, berkati kami semua pada siang hari ini. Kami akan makan perjamuan kudus, layakkan kami, kuduskan kami Bapa. Kau berkata bahwa tubuh benar-benar makanan, darah benar-benar minuman. Kalau kami makanan minum darah-Mu Tuhan, kami menjadi satu dan kembali dengan kebangkitan-Mu. Kami dalam Engkau, dalam kami. Itu terus terjadi Tuhan, sampai Kau menyebut kami kembali. Kuduskan roti dan anggur, ubah kami tubuh dan darah. Kuduskan kami, layakkan kami untuk makan perjamuan kudus pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap makan tubuh dan minum darah-Mu Tuhan. Kita angkat tangan kita, roti tangan kanan kita. Kita boleh baca firman Tuhan yang ada di dalam hosti. Dan ingat, apa yang Tuhan bicara buat saudara lakukan dengan benar. Haleluya. Angkat tinggi-tinggi, dengan mereka kita berdoa dan kita mau makan perjamuan kudus. Tuhan Yesus, bagi Bapa yang baik yang telah mati bagi kami, terima kasih untuk orang-orang 2000 tahun yang lalu Tuhan. Tubuh dicambuk, disiksa, dianiaya dengan dosa kesalahan kami. Dan hari ini kami mau menjadi satu dengan penderitaan-Mu Tuhan, yang mau menjatuhkan kematian-Mu Bapa. Dan Kau berkata sebelum Kau hakim dan disalibkan dan mati, pada malam perjamuan Kau berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecah bagi kamu, ambillah dan makanlah sebagai peringatan aku setiap kali memakannya. Terima dengan iman, makan dalam nama Tuhan Yesus. Nah sudah itu Yesus mengambil jalan perjanjian. Angkat anggur tangan Tuhan tinggi-tinggi. Oh haleluya. Dia mencurahkan darahnya di bukit Golgota, di kayu salib, dicambuk, di mahkota duri darahnya tercurah, dipaku, bahkan ditombak untuk menebus, mensucikan dosa jalan saudara. Yesus mengambil cawan perjanjian dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu, ambillah minumlah sebagai peringatan akan aku setiap kali kamu minumnya. Terima dengan iman, minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Yesus, kami menyembah. Kami terima kasih pengorbanan. Kami boleh menjadi sahabat kematian kebangkitan. Kami mau menjadi murid mengikat diri dengan Engkau Tuhan. Baik guru kami yang kami mau duduk diam belajar di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bangun hubungan intim berkarib dengan Engkau Tuhan setiap saat. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan.
kasih untuk perjamuan kudus Tuhan. Kami telah menjadi satu kematian dan kebangkitan-Mu. Biar kami menjadi murid yang taat dan setia duduk di bawah kaki Tuhan, belajar sampai Tuhan menjemput kami kembali. Berkati kami yang hadir hari ini Tuhan, bahwa kami semakin dekat, melekat, intim, hidup terus takut akan Tuhan, terus memandang wajah Tuhan, menyintai, mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, akan memberi kekuatan, dekat, melekat, intim, dan memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan. Bahwa umat-Mu di tempat ini, bahwa kami semua Tuhan, sebab hanya dalam Engkau kami tenang, hanya dekat rasa kami tenang Tuhan, daripada ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, berkat semua jemaat Tuhan pagi ini yang hadir, berkati dan menterima firman di hati mereka masing-masing. Mereka datang dengan beban pergumulan, mereka pulang damai dengan sukacita. Angkat beban pergumulan mereka yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah iman Tuhan kuatkan. Mereka takut dan khawatir akan hidup ini Tuhan, angkat kekhawatiran mereka, melangkah dengan iman. Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kami? Terjadi dalam kehidupan umat pagi ini Bapa, bahwa iman mereka semakin naik, bukan semakin turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dipulih atau memulihkan, diberkati, memberkati. Dan dimanapun mereka berada, apapun situasinya, mereka dalam berkat, perlindungan, penjagaan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, rumah tangga mereka, studi mereka, masa depan mereka. Berkati juga semua yang melayani Tuhan di hari ini, semua aktivis gereja, majelis, hamba-hamba Tuhan, pemusik, song leader, tamborin, tim satgas, tim multimedia, tim soundman, tim dari sini. Tuhan berkati mereka, dan kami yang terlibat dalam pelayanan hari dan ibadat, Tuhan memberkati kami, menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, supaya kami lebih lagi sungguh dekat melekat kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dan nanti kami akan berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan berkaitan atas dan berikan berkelimpahan. Berikan hikmat bagi majelis mengelola keuangan ini. Berkati Tuhan pertumbuhan iman jemaat Tuhan, pertumbuhan jumlah, mengunity persatuan kami dari gembala, ibu gembala, majelis jemaat pengerjaan sampai anak sekolah minggu. Ikat kami dan kasih dan kuasa-Mu, darah nomor mempersatukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Gereja, panti, PPA, pelayanan hamba-hamba Tuhan juga Tuhan memberkati. Semua kebutuhan gereja untuk perbaikan pelabuhan di atas sendiri dan sound system Tuhan, Tuhan yang menyediakan. Pembuatan yang sedang dikerjakan Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat yang tidak hadir hari karena berpegang untuk sertai mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memang Tuhan kuat yang untuk Kau bawa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh selesai hari ini Tuhan. Memberkati Sinode GKIan dalam persiapan Kongres Kitsan STN, berkat juga akan Yayasan Pita, Yayasan Karis, Yayasan Kasih Agape di sini Tuhan. Berkat juga Bapak akan semua orang yang terlibat dalam pelayanan, mendukung pelayanan kami tempat Kau berkati mereka. Juga kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, dengan hikmat baik Bapak Presiden dengan wakil dan kabinetnya, dengan semua MPR seluruh jajarannya dari pusat sampai ke daerah, untuk memimpin negara ini dengan takut akan Tuhan. Tuhan kami berdoa juga Bapak untuk keselamatan bangsa ini Tuhan, curahkan jawab pertolongan keselamatan. Beda kami tolong Agus kepada kecamatan, kepada RT RW, berikan hikmat bagi pemerintahan kami untuk memimpin daerah kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Ini doa dan sembahyang kami hidup kami dalam tangan. Kami akan pulang Tuhan, Kau berkati kami. Sedang jemaat yang kasih arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati Engkau sebagai orang-orang yang percaya berharap kepada Tuhan. Diberkati Engkau sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Diberkati Engkau sebagai suami, istri, anak dan orang tua. Diberkati keluarga masuk sekarang selama-lamanya. Diberkati Engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, rumah tanggamu, buah kandungan. Diberkati studi dan masa depanmu, diberkati keluar masuk sampai selama-lamanya. Dan diberkati Engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekali dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerahnya dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan bagi muda Roh Allah yang kudus, memberkati menyertai saudara sekalian dari saat ini Maranatha Yesus datang pada kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus mempercayai katakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.
kasih. Silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan boleh mengambil saat teduh sejenak, bersyukur untuk ibadah hari ini. Shalom Agape People. Kita bersyukur kalau hari ini kita menginjak di minggu yang pertama di bulan Juni. Kembali kami ingatkan dan kami himbau untuk setiap jemaat Tuhan agar hadir sebelum waktu ibadah atau before time, supaya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan bersama-sama. Agape People, kita bersyukur kalau hari Selasa kemarin kita sudah melaksanakan persekutuan gembala-gembala sekali sedenan berdiri, dan juga seminar yang diadakan hari Kamis, yakni seminar pemberdayaan ekonomi jemaat dalam terang firman Tuhan. Jemaat Tuhan dihimbau ketika hadir pada ibadah raya atau ibadah apapun di gereja ini untuk mengubah dering handphone menjadi getar ataupun bisa men-silent atau menonaktifkan HP, supaya kita bisa bersama-sama menikmati ibadah dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak berusia 3 tahun ke atas, kami mengharapkan agar dapat bersama-sama teman-teman sebayanya di ruang makan Panti Asuhan Kasih Allah, supaya tidak mengganggu kelangsungan ibadah. Ataupun ketika orang tua ingin bersama-sama dengan anaknya, kami menyediakan lantai 2 di gedung gereja ini. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki bayi sampai berusia 3 tahun, kami juga menyediakan tempat yang sama seperti di awal tadi di lantai 2 gedung gereja GKIN Agape Ngunut selama ibadah berlangsung. Agape People, kita bersyukur kalau di gereja kita sudah melaksanakan kelas prabaptis bagi jemaat-jemaat Tuhan yang rindu untuk dibaptis. Sudah 2 kali pertemuan dan tinggal 1 kali lagi pertemuan. Jangan lupa akan diadakan setiap hari Senin jam 6:30 malam. Demikian warta jemaat di minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.